Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan sholat subuh berjamaah sekaligus menghadiri majelis ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita semua. Pintu kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua harus tahu Bapak Ibu bahwa Nabi Muhammad itu adalah penyempurna iman kita semua. Seorang muslim yang berkata asyhadu alla ilaha illallah saja imannya tidak akan diterima. Bukan hanya muslim, siapapun umat beragama yang mengatakan la ilaha illallah tanpa mengucapkan Muhammad Rasulullah, imannya tidak akan diterima. Jadi Nabi Muhammad adalah pintu kita menuju Allah yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita sebagai umatnya, dan kita semoga termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya yang mulia. Alhamdulillah kita masih ditakdirkan sebagai umatnya hari ini. Allah masih menjaga iman kita, masih memberikan kita kesempatan untuk menyembahnya. Bapak Ibu sekalian, ini tema yang akan kita bahas sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ini bagian dari rukun iman. Kalau Bapak hafal rukun iman, rukun itu artinya apa? Rukun itu artinya tiang. Artinya dia itu penyangga agama kita. Kalau kita nggak mengimani rukun ini, maka iman kita batal. Ya, rukun itu adalah bagian dari sesuatu dan kemudian bergantung kepadanya sesuatu itu. Jadi kalau kita mengaku sebagai muslim, tidak mengakui rukun ini, maka keislaman kita bisa batal. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, seperti yang kita tahu, iman kepada kitab suci, para rasul, iman yang terakhir itu Pak, iman kepada qada dan qadar. Jadi percaya kepada takdir itu adalah keniscayaan, keharusan bagi setiap muslim. Kalau nggak percaya, iman Bapak nggak diterima sama Allah. Karena itu rukun iman. Sama halnya kalau orang percaya Allah, percaya kitab suci, tapi gak percaya malaikat misalnya, ya gak bakal diterima juga imannya. Percaya malaikat, percaya kitab suci, percaya rasul, tapi gak percaya takdir, sama. Iman itu satu kesatuan yang gak bisa dipisah. Ini harus kita pahami dengan baik Bapak Ibu sekalian. Iman itu seperti satu kesatuan rantai yang gak bisa dipisah. Kalau orang mau percaya, saya percaya Allah, tapi saya nggak percaya agama. Ada nggak orang kayak begini zaman sekarang? Mungkin di kita jarang Pak, di Eropa tuh banyak. I believe in God, saya percaya Tuhan, but not religion. Sekarang di Barat itu ada seruan-seruan spirituality without religion, itu kan? Spiritualitas tanpa agama. Percaya Tuhan, tapi gak percaya sama agama, sama imannya tidak akan diterima. Dan kalau Bapak tahu orang-orang musyrik dulu di zaman Nabi, kalau kita tanya sama mereka percaya Allah apa? Percaya. Orang musyrik itu percaya Allah Pak. Tapi sayangnya mereka menyembah
Tuhan atau sesembahan-sesembahan lain selain Allah. Makanya disebut musyrik. Di samping tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya imannya tidak diterima. Jadi iman kepada takdir, kepada qada dan qadar, nah akan kita bahas pada kesempatan kali ini, itu merupakan bagian dari rukun iman, bagian dari fondasi agama kita. Saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa akidah itu seperti fondasi dalam sebuah bangunan. Iman kepada takdir, iman kepada qada dan qadar itu bagian dari fondasi keberagamaan kita itu. Sayangnya di luar sana kadang-kadang orang suka salah paham tentang takdir. Ada orang yang mengira, Pak, kalau kita percaya takdir itu ya udah sholat di masjid, pegang tasbih, berzikir gitu ya, pasrah sama Allah karena merasa bahwa rezeki kan sudah ditakdirkan sama Gusti Allah, ngapain kita berusaha? Ada orang-orang begitu. Ada orang-orang yang meyakini bahwa karena sesuatu itu sudah ditakdirkan sama Allah, sudah kita diam saja. Ada. Sadar atau tidak kadang ada keyakinan semacam itu. Ada juga sebaliknya, Pak. Kalau terjadi hal-hal yang baik, suaminya naik pangkat, istrinya bilang, alhamdulillah Pak, Allah mentakdirkan untuk kita kebaikan ini. Ini semua adalah karunia dari Allah kalau hal-hal yang baik. Tapi kalau suaminya kawin lagi bilangnya, langsung maki-maki. Tapi kan takdir Allah itu ibu, bukan takdir Allah, itu salah suami. Bukan takdir Allah. Ada kan? Ya semacam itu. Kalau hal yang baik dikatakan sebagai takdir Allah, kalau hal yang buruk dikatakan bukan takdir Allah. Tanpa disadari, itu bisa mencederai keimanan. Loh, kalau Allah, muncul lagi pertanyaan. Kalau Allah mentakdirkan yang buruk-buruk itu, terus kenapa nanti manusia dimintai pertanggungjawaban? Kalau memang fulan berbuat maksiat itu takdir Allah, fulan berbuat taat itu takdir Allah, kenapa dia ditanya? Kenapa ada surga dan neraka nanti? Kan semuanya takdir Allah. Bingung kadang-kadang sebagian orang kan. Suka atau tidak sekarang udah banyak Pak orang-orang yang suka nanya kayak begitu. Gimana itu katanya Tuhan kita itu? Mentakdirkan segala sesuatu padahal dia kan gak meridhoi sesuatu itu. Jadi hal-hal yang sering disalahpahami seputar rukun iman yang satu ini itu cukup banyak dan sekelumit di antara pertanyaan-pertanyaan itu akan kita jawab di kesempatan pagi ini. Satu hal yang perlu kita tahu Bapak Ibu sekalian, kalau kita renungkan secara seksama, kenapa Allah itu mewajibkan kita beriman sama takdir? Salah satu jawabannya yang paling sederhana dan yang paling relevan dalam kehidupan kita, Pak, iman kepada takdir itu kunci kebahagiaan hidup. Bapak lihat di luar sana. Orang miskin itu banyak ya. Orang yang dikasih ujian dalam keluarganya, anaknya, hartanya, jabatannya banyak. Gak cuman kita. Gak ada manusia tanpa diuji. Tapi penyikapan mereka beda-beda kan. Ada orang ditakdirkan fakir, miskin, tapi wajahnya penuh dengan keluhan, protes dengan keadaan. Penuh setiap hari kerjaannya mengeluh. Ada orang yang ditakdirkan hal yang sama, tapi wajahnya tersenyum, lapang dada, tetap menyembah Tuhannya. Orang kaya juga begitu. Jangan dikira bahwa kaya itu kenikmatan, kekayaan juga ujian. Diuji dengan kekayaan, yang satu masih sholat, yang satu berbuat maksiat, yang satu berleha-leha, yang satu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kalau kita diuji sama Allah, ujian kita itu semua manusia itu sudah pasti diuji. Tapi penyikapan orang terhadap ujian itu beda-beda. Dan penyikapan yang berbeda itu menghasilkan perasaan yang berbeda-beda juga. Yang satu merasa ini sudah bagian dari takdir hidup saya, ini sudah suratan takdir, saya harus menerimanya, pasrah, puas. Sama-sama gajinya itu sama-sama 2 juta, 1 juta, terbatas. Tapi yang satu mengatakan, inilah yang Allah kehendaki untuk saya. Yang satu lagi mengatakan, kok gaji saya gak naik-naik ya, padahal saya sholat tiap hari. Yang satu merasa bahagia, yang satu merasa sengsara, penghasilannya padahal sama. Jadi percaya kepada takdir itu
tanpa kita sadari itu bagian dari kunci kebahagiaan hidup kita. Kalau kita mau hidup penuh dengan kesejukan, kelapangan, tidak banyak beban, segala yang kita terima itu harus kita tatap sebagai putusan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah hamba. Kita ini bukan penguasa yang bisa menentukan arah kehidupan ke kanan, ke kiri. Ada kalanya kita pengen A, Allah mentakdirkan B. Kita nggak tahu kemaslahatannya sekarang, tapi sekian banyak yang Allah takdirkan kita respon dengan kesedihan di kemudian hari, itu membuat kita tersenyum dan bersyukur kepada Allah Subhanahu. Itu terjadi dan banyak terjadi. Saya yakin Bapak yang lebih tua dari saya, pengalaman hidupnya lebih banyak, pasti merasakan itu. Di satu masa Allah mentakdirkan sesuatu, kita merasa kurang nyaman dengan takdir itu. Kita merasa sedih, kita menyikapinya dengan tangisan. Tapi di kemudian hari setelah disingkapkan rahasianya, kita menyikapinya dengan penuh rasa syukur. Saya pernah begitu Pak. Saya pernah begitu. Saya selama di Mesir itu, saya masih ingat sampai sekarang. Dan cerita ini sering saya ceritakan ke para jemaah di berbagai kesempatan. Karena saya kira itu pelajaran paling berharga dalam hidup saya. Saya pernah Pak waktu di Mesir itu, Bapak tahu di Mesir itu ada banyak makam para wali, makam ahli bait, makam orang-orang soleh di sana. Makam cucu Nabi kan di sana juga. Gitu ya, makam ahli bait itu di sana. Itu kan tempat-tempat mustajab itu Pak. Itu saya minta sama Allah supaya saya punya hajat, supaya Allah mengabulkan hajat saya. Terus katanya ada ulama bilang, kalau kita baca surat Yasin 7 kali, habis itu sholat hajat, kita memintakan hajat kita kepada Allah, insya Allah diijabah. Saya amalin itu sampai 3 kali. Amalan-amalan yang kata para ulama bisa mengijabah doa, saya amalin secara serius. Saya pengen hajat A terkabul gitu. Kalau datang ke makam Sayyidina Hussein, makam Imam Syafi'i, siapa yang gak kenal Imam Syafi'i? Datang ke makam Imam Syafi'i, Sayyidah Nafisa, Imam Abul Hasan, para ulama-ulama, para wali-wali besar itu, saya doa supaya hajat A itu terkabul. Subhanallah Pak. Di kemudian hari, hanya selang 2-3 bulan. Itu saya dengan penuh kayangnya dan penuh yakinnya bahwa hajat ini bagus untuk kehidupan saya. Setelah 2-3 bulan kemudian disingkapkanlah rahasia bahwa kamu tahu nggak yang kamu minta itu dulu ini loh dampak buruknya kalau aku mengabulkan doa kamu sesuai dengan yang kamu minta itu. Baru saya tersadar ternyata itulah dampak. Mungkin saya sekarang nggak ada di sini. Kalau seandainya apa yang dulu saya minta itu terkabul persis seperti yang kita minta. Allah palingkan itu, diberikan yang terbaik. Dulunya kita menangis. Kenapa ya Allah engkau tidak mengabulkan doa ini? Kenapa aku sudah berdoa seperti ini tapi tidak kunjung pengabulan? Dulu kita menangis, mengeluh, di kemudian hari malah mensyukuri. Doa itu tidak terkabul sesuai dengan apa yang kita minta. Itu banyak terjadi dalam kehidupan banyak orang Pak. Itulah takdir ya, misteri takdir. Kadang-kadang yang terlihat buruk di mata kita, itu adalah kebaikan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada banyak hikmah yang bisa kita jelaskan di balik keimanan kepada takdir. Tapi yang paling penting dari itu semua Pak, kita harus mengoreksi kesalahpahaman tentang iman terhadap takdir ini. Bapak lihat, saya sebelum kesini, sebelum datang ke masjid ini, mungkin ada Bapak yang melihat pengumuman. Entah itu lewat WhatsApp, entah itu lewat layar apa dan seterusnya. Bapak tahu bahwa saya akan datang ke sini. Betul? Bapak sudah tahu saya akan datang ke sini sebelum saya datang. Pertanyaan saya Pak, pengetahuan Bapak bahwa saya akan datang itu menjadi sebab gak bagi kedatangan saya? Maksud saya begini, Bapak kan tahu saya mau datang nih. Nah, datangnya saya ini disebabkan oleh pengetahuan Bapak atau bukan? Bukan. Pengetahuan Bapak itu nggak punya pengaruh apa-apa bagi kedatangan saya, ya kan? Ya Bapak tahu atau nggak tahu, saya akan datang ke sini kan gitu kira-kira. Itu ya. Jadi kenyataan Bapak bahwa Bapak tahu saya akan datang, itu nggak berarti bahwa pengetahuan Bapak itu memaksa saya untuk datang, ya kan?
pengetahuan Bapak itu nggak memberikan pengaruh apa-apa bagi kedatangan saya. Betul atau tidak? Iya, betul. Itu cara paling sederhana Pak untuk memahami, karena sebagian orang di luar sana ada yang mengira bahwa kalau Allah mentakdirkan A nih, si fulan nih nanti akan bermaksiat. Si fulan akan melaksanakan perbuatan taat. Dia mengira bahwa kalau Allah mentakdirkan itu Allah artinya memaksa dia berbuat itu. Enggak. Allah itu ketika mentakdirkan artinya nanti akan kita bahas apa itu takdir, apa itu pengetahuan Allah dan seterusnya. Tapi itu permisalan paling sederhana Bapak Ibu sekalian. Kalau kita percaya segala sesuatu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Segala sesuatu sudah tercatat, Allah sudah tahu tentang segala-galanya. Itu enggak berarti bahwa pengetahuan Allah itu menjadi sebab bagi terlahirnya sesuatu itu. Terus kalau gitu gimana? Dia bisa terlahir. Nanti ada pembahasan, ulama menjelaskan bahwa terlahirnya suatu perbuatan, suatu kejadian, perbuatan fulan, itu bukan oleh pengetahuannya, tapi oleh kuasanya. Kok bisa begitu? Nanti akan kita jelaskan. Saya kira permisalan awal itu paling sederhana bisa dipahami ya. Bahwa kalau kita mengetahui sesuatu, pengetahuan itu bukan berarti menjadi sebab bagi terlahirnya sesuatu itu. Bapak tahu anak Bapak ini punya kebiasaan kalau jam 8 sampai jam 12 main game online. Bapak juga tahu kalau anak Bapak itu tiap malam minggu suka begadang sampai subuh. Begitu tiap minggu. Dan kadang-kadang gak sholat subuh. Bapak tahu itu. Tapi saya mau nanya, kalau Bapak tahu, apakah artinya pengetahuan Bapak menyebabkan anak Bapak melakukan itu? Enggak. Pengetahuan Bapak itu enggak memberikan pengaruh apa-apa. Ya anak Bapak itu main game online karena kehendaknya kan. Karena kemauannya, bukan karena pengetahuan Bapak. Bukan karena Bapak tahu kemudian pengetahuan itu menyebabkan lahirnya perbuatan anak Bapak tadi. Enggak. Jadi Allah itu Pak, nah sekarang kita akan masuk. Allah itu mengetahui segala sesuatu sebelum kita ada. Iman kepada takdir itu Bapak Ibu sekalian maknanya kita itu harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu itu ada. Dan dalam saat yang sama kita harus percaya bahwa sesuatu yang terjadi itu berdasarkan atau sesuai dengan apa yang sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sederhana. Saya sebelum datang ke sini, bahkan sebelum saya terlahir, Allah itu sudah tahu akan terlahir manusia namanya Nuruddin tanggal 19 Desember 1994. Sayanya belum ada, Allah tahu. Nah, sekarang kita akan masuk ke istilah yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari, qada dan qadar. Qada itu artinya pengetahuan Allah terkait segala sesuatu di masa yang akan datang. Dulu itu alam ini enggak ada. Tapi sebelum alam ini ada, sebelum Bapak ada, sebelum saya ada, Allah sudah mengetahui apapun. Dan semua yang terjadi sekarang di kemudian hari dan seterusnya sampai hari kiamat sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Nah itu namanya qada. Manakala terjadi Allah tahu saya akan datang tanggal 17 Agustus jam 5:30 saya akan mengadakan pengajian di sini. Terjadi perbuatan ini itu namanya qadar. Itu namanya qadar. Orang Indonesia nyebutnya takdir. Gitu ya. Jadi iman kepada, ada ulama yang mengatakan sebaliknya. Pengetahuan Allah itu namanya qadar. Kemudian terjadinya sesuatu berdasarkan pengetahuan Allah itu namanya qada. Sama aja maksudnya. Jadi iman kepada takdir, iman kepada qada dan qadar itu Bapak Ibu sekalian artinya iman atau percaya bahwa Allah itu sudah mengetahui segala sesuatu baik ataupun buruk. Jadi jangan salah. Hal-hal yang terlihat menyedihkan, yang terlihat pilu, yang terlihat menyakitkan, perbuatan-perbuatan buruk, jangan kita katakan itu bukan takdir Allah. Semuanya itu takdir Allah karena nggak ada yang lepas dari kuasanya di dunia ini.
Semuanya takdir Allah. Maksudnya apa? Sebelum sesuatu itu terjadi, Allah sudah tahu. Nah, pengetahuan Allah itu namanya qadar atau qadha kalau mau dibalik. Itu namanya qadar. Manakala sesuatu itu terjadi di alam nyata sesuai dengan apa yang diketahui oleh Allah, maka itu namanya qadha. Bisa dipahami ya? Jadi iman kepada qadha dan qadar artinya sekali lagi iman dan percaya bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu hanya terjadi berdasarkan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di mana atau pada titik yang mana kesalahpahaman kita tentang takdir itu? Satu, kalau saya bilang kayak tadi tuh Pak, kan Allah itu mengetahui segala sesuatu. Sekarang Bapak lihat ada orang di luar sana yang melakukan perbuatan-perbuatan keji. Perbuatan-perbuatan maksiat. Itu koruptor itu kalau misalnya korupsi duit negara itu takdir atau bukan? Takdir atau bukan? Ya dibilang takdir, masa Allah menghendaki keburukan? Suka ada kan yang pemikiran begitu? Dibilang bukan takdir, masa iya juga Allah nggak mentakdirkan? Begini penjelasannya Pak. Kalau terjadi perbuatan buruk, harus kita katakan bahwa itu adalah takdir Allah. Betul. Maksudnya apa? Sebelum dia korupsi, Allah itu udah tahu. Dengan pengetahuannya yang azali bahwa si fulan ini akan korupsi. Allah sudah tahu. Makanya tadi saya kasih permisalan ke Bapak di awal. Tapi maksudnya kalau Allah tahu, apakah itu artinya Allah memaksa dia untuk korupsi? Kayak tadi itu Pak permisalannya. Bapak tahu saya akan datang. Tapi pengetahuan Bapak itu apakah artinya itu memaksa saya untuk datang? Enggak. Gak punya pengaruh apa-apa kan misalnya pengetahuan Bapak sama kedatangan saya itu. Allah tahu fulan akan korupsi sebelum dia korupsi. Itu namanya qadar tadi kita katakan kan. Manakala dia benar-benar korupsi terjadi itu ngambil duit rakyat. Nah, itu namanya qadha. Harus percaya itu adalah takdir Allah. Tapi dalam saat yang sama Bapak. Dalam saat yang sama setelah kita percaya itu adalah takdir Allah. Dalam saat yang sama kita juga harus meyakini bahwa fulan berbuat maksiat itu berdasarkan pilihannya. Berdasarkan kehendaknya. Bisa milih enggak? Nih lihat Pak, nih. Supaya tidak salah paham. Kalau dikatakan keburukan ditakdirkan sama Allah. Lihat, di hadapan saya ada semangkuk gelas. Ini isinya air putih. Anggaplah isinya khamar. Anggap isinya khamar dan dalam agama kita minum khamar itu haram, dosa besar. Kalau saya minum khamar, sekarang saya ngangkat gelas begini. Saya bisa milih enggak untuk menyingkirkan khamar ini dan saya enggak jadi minum? Bisa enggak saya? Bisa. Ketika saya ngangkat gelas kemudian saya minum. Anggap ini misalnya khamar, saya minum beneran tuh. Itu saya lakukan berdasarkan pilihan saya atau bukan? Ya. Itu pilihan saya. Itu kehendak saya. Saya menggerakkan kehendak saya. Allah menciptakan perbuatan itu. Paham? Jadi Allah nggak maksa hamba untuk, kalau dikatakan Allah sudah mentakdirkan segala sesuatu yang baik dan yang buruk. Apakah itu artinya Allah memaksa hamba untuk berbuat baik, hamba ini berbuat buruk? Tidak. Pengetahuan itu, nah sekarang kita akan ngaji ilmu akidah ya. Kalau dikatakan Allah mengetahui, Allah mencatat, itu maksudnya apa sih sebetulnya? Kalau dikatakan Allah sudah tahu kalau kamu akan berbuat taat. Allah sudah tahu kalau kamu akan berbuat maksiat. Tahunya Allah itu apa? Sifat tahu itu apa? Sifat ilmu atau sifat tahu itu, Allah tahu itu artinya sifatun. Dalam proses terlahirnya perbuatan itu melibatkan, lihat Pak. Saya kasih permisalan sederhana. Bapak nuntun anak. Ini pembahasan kayak begini terlihat agak sedikit rumit. Tapi ini bagian dari agama kita loh Pak. Bagian dari agama kita, takdir itu kan. Sekian saya itu jangankan Bapak deh. Saya itu kadang-kadang punya santri Pak. Ditanya, kamu percaya kodo dan kodar kan? Ya percaya. Apa maksudnya kodo? Apa maksudnya kodar? Apa maksudnya beriman kepada kodo dan kodar? Itu kadang-kadang gak bisa jawab loh Pak. Padahal itu rukun iman. Sudah kita jelaskan tadi ya, sekali lagi.
Iman kepada qada itu artinya beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Iman kepada qadar artinya apa? Kita percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan apa yang sudah diketahui oleh Allah. Saya sekadang hadir, sebelum saya hadir Allah tahu saya akan hadir. Taunya Allah itu namanya qadar, manakala saya beneran hadir itu namanya qada. Bapak sekarang pergi ke musola, pergi ke rumah. Di rumah ini ima perbuatan maksiat, perbuatan taat atau perbuatan mubah. Sebelum Bapak berbuat Allah sudah tahu itu namanya qadar. Manakala Bapak beneran berbuat itu namanya qada. Ya kalau yang baik-baik kadang kita gampang mengatakan ini takdir. Tapi kalau yang buruk-buruk itu kan kita susah. Perusahaan bangkrut takdir Tuhan apa bukan? Takdir Tuhan. Takdir Tuhan. Allah mentakdirkan itu. Tapi dalam proses kalau ada anak mati kelaparan Pak. Ada anak mati kelaparan, ada janda-janda yang terlantar, ada saudara-saudara kita di Palestina, itu takdir Allah apa bukan? Lihat, takdir Allah. Tapi ingat, dalam terlahirnya perbuatan kezoliman itu melibatkan peranan kehendak manusia. Ya orang-orang Israel itu bisa milih kan sebetulnya untuk tidak melakukan perbuatan kejinya. Gak ada yang memaksa. Tapi kan Allah yang mentakdirkan, ya Allah mentakdirkan artinya Allah itu mengetahui sebelum mereka berbuat. Apakah itu artinya memaksa? Ingat analogi yang tadi saya sebut. Kalau Bapak tahu anak Bapak akan bandel, apakah bandelnya anak Bapak itu gara-gara pengetahuan Bapak? Ya enggak. Anak Bapak bandel ya karena perbuatan dia aja, dia pengen jadi anak bandel. Kan kira-kira begitu. Gitu ya, contoh sederhana. Ya tapi kan dicatat semuanya katanya. Nanti akan semuanya kan dicatat sama Allah di Lauhul Mahfuz. Perbuatan baik buruk itu. Ya udah, emang kalau dicatat apa maksud? Kalau dicatat itu apa artinya dipaksa? Kalau misalnya Allah sekarang mencatat bahwa pada tahun 2024 akan terjadi pembunuhan terhadap besar-besaran terhadap warga, tercatat di Lauhul Mahfuz. Tapi apakah itu artinya Allah memaksa perbuatan itu terjadi? Tidak. Sama halnya kayak gini Pak, nih saya guru. Saya punya murid banyak di hadapan saya. Saya punya buku catatan. Saya bilang di catatan saya, si A akan lulus. Si B akan tidak lulus karena dia itu orangnya malas. Si C nilainya akan pas-pasan. Sebelum ujian diadakan saya sudah nyatet. Pertanyaan sederhananya, itu catatan saya memberikan pengaruh enggak bagi kelulusan si A, bagi kegagalan si B, bagi nilainya si C? Enggak. Catatan itu, pengetahuan itu artinya Allah menyingkap segala sesuatu sebelum segala sesuatu ada. Dan keimanan kita kepada qada atau qadar mengatakan bahwa kalau sesuatu itu terjadi, itu tidak bertentangan, itu sesuai dengan apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesederhana itu keimanan kepada takdir. Tapi sayangnya kadang-kadang di luar sana ada sebagian orang yang salah paham. Tadi saya kasih permisalan bahwa kalau kita misalnya lihat, Bapak misalnya punya anak Bapak mau sesuatu. Kita tuntun, Pak, Bapak misalnya di supermarket atau misalnya di mall atau di mana ya, anak Bapak pengen mainan. Bapak tahu anak Bapak ini akan mengambil mainan A. Bapak tahu anaknya yang minta, Pak tolong anterin aku dong ke tempat ini, aku pengen mainan itu. Anaknya berkehendak, bapaknya menuntun. Pertanyaan saya sekarang, bapak yang menuntun itu menjadi sebab enggak bagi terlahirnya perbuatan anak? Bukan. Terlahirnya perbuatan anak mengambil sesuatu itu berdasarkan kemauannya. Bapak itu menuntun gitu loh. Gak maksa kan? Ya Allah itu gak maksa kita berbuat baik atau berbuat buruk. Kenyataan Allah mentakdirkan tidak berarti Allah itu memberikan paksaan kepada makhluk-makhluknya. Mentakdirkan artinya pengetahuan Allah sudah menyingkap segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu ada. Manakala dia terjadi berdasarkan pengetahuan Allah dan terlahir ke alam dunia, ke alam nyata dengan kuasanya. Saya sekarang berbicara. Kemampuan saya bicara ini secara lahiriah dari kehendak saya. Saya pengen datang ke masjid ini, kemudian saya menggerakkan kemampuan saya, lahirlah pengajian ini. Pada hakikatnya Allah dengan kuasanya yang menciptakan perbuatan ini. Jadi kalau ditanya, kita sekarang ngaji takdir Allah atau bukan? Takdir Allah.
Kalau suatu ketika saya keluar dari masjid ini, saya melakukan perbuatan maksiat, itu takdir Allah atau bukan? Takdir Allah, tapi dalam proses terjadinya itu melibatkan kehendak saya sebagai manusia yang bebas. Dan kita semua menyadari adanya kebebasan itu. Saya kira itu penjelasan yang paling pokok tentang takdir dan hal-hal yang kerap disalahpahami. Selebihnya saya memberikan kesempatan tanya jawab supaya saya tahu apa pertanyaan-pertanyaan Bapak terkait masalah ini yang belum saya jelaskan. Saya kira begitu ya, saya kira begitu. Silahkan kalau ada yang bertanya, kita bisa diskusikan bersama-sama. Ada? Ada yang ingin bertanya? Ada dosen? Ada lagi? 2 saja ya? Di sini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih atas paparannya Pak Ustadz berkaitan dengan takdir ini. Memang di masyarakat umum kita ini kan berkaitan dengan takdir ini banyak yang penafsirannya beda-beda ya Pak Ustadz ya, terus terang aja. Tapi yang saya tangkap di sini Pak Ustadz bahwa yang pernah saya baca di buku-buku dan pengetahuan-pengetahuan saya bahwa begini Pak Ustadz. Mungkin ini kalau salah bisa dikoreksi Pak Ustadz. Ada perencanaan manusia itu sendiri. Dalam perencanaan itu terjadi proses pelaksanaan. Itulah kemauan, hakikat kemauan dan kehendak. Itu adalah pilihan daripada si manusianya. Begitu kira-kira yang saya tangkap. Artinya ada perencanaan kita dari awal. Itulah yang mungkin dikatakan dengan kodo. Kodo itu juga sebenarnya kan ada perencanaan gitu, takdir tadi. Tapi kemudian kita laksanakan, itulah yang namanya takdir tadi. Dalam pelaksanaan takdir tadi, itu adalah kemauan manusianya. Itu yang makanya dihisap tadi itu karena bisa plus, bisa minus, kira-kira seperti itu Pak Ustadz. Yang saya tangkap. Dalam perencanaan itu kan bisa berbuat baik tadi, bisa berbuat tidak baik. Dalam kondisi seperti itu, apa yang pada pelaksanaannya nanti bisa jadi tiba-tiba saya di jalan terhambat. Misalnya saya nggak jadi saya mengaji. Misalnya saya tadi pagi tadi saya ada rencana mau pengajian, misalnya mengikuti pengajian, tiba-tiba saya terhambat. Motor saya misalnya atau mobil saya kempes bannya sehingga saya tidak bisa mengikuti pengajian. Itulah takdir yang saya tangkap Pak Ustadz. Karena kondisinya memang seperti itu. Itu untuk individunya Pak Ustadz. Begitu juga untuk berbuat yang tidak baik. Karena pilihan daripada manusianya. Tapi bagaimana dengan kalau misalnya itu tidak pilihan manusianya? Misalnya musibah, tiba-tiba rumah terbakar. Kita nggak ada pilihan pada waktu itu kan, kita nggak ada rencana, tidak ada pilihan, tidak ada ini. Itu takdir atau apa ya Ustadz? Karena kalau dibilang itu takdir itu kan boleh dipilah-pilah itu sebagai ujian, sebagai macam-macam lah untuk yang namanya manusianya itu sendiri. Tapi ini sendiri tidak ada rencana, tidak ada pilihan, dan tidak ada kehendak pada individunya. Kira-kira begitu Pak Ustadz. Musibah, kebakaran, musibah ini yang dihadapi itu. Dan menyangkut orang banyak Pak Ustadz. Kira-kira seperti itu. Yang kedua Pak Ustadz, boleh ya? Dengan kondisi takdir tadi Pak Ustadz. Ada sebagian masyarakat kita yang penting kita usaha. Apapun kita usahakan. Penentuan itu Allah, kira-kira gitu. Ya kita serahkan aja kepada Allah. Ya penting kita usahanya sudah seperti ini, kira-kira gitu. Usahanya sudah maksimal. Tapi kadang-kadang selalu kita dapatkan yang negatif, selalu seperti itu Pak Ustadz. Apakah usaha-usaha tadi itu ya kadang-kadang introspeksi juga Pak Ustadz. Ada yang salah atau ada yang kurang, ada yang apa. Tapi selalu tidak berkenan. Apalagi
Katanya kalau takdir itu kan kalau kita bacakan doa atau apa hajat atau bagaimana itu kan selalu takdir bisa berubah. Kira-kira begitu Pak Ustadz. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan Pak Ustadz. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab Pak ya. Nanti saya satu-satu dijawab. Pertama, kalau ada sesuatu yang terjadi di luar kemauan kita, takdir atau bukan? Itu pertanyaannya. Pak, sebelum Bapak terlahir sebagai orang Cipondoh, saya orang Sukabumi, ada orang Jakarta, itu sebenarnya Bapak terlahir sebagai Muslim kan? Sebelum Bapak terlahir sebagai, Bapak milih nggak jadi Muslim? Waktu lahir, request nggak sama Bapak Ibu gitu waktu di perut itu? Tolong kok kalau lahir jadi sebagai Muslim? Enggak. Kita nggak milih sebagai orang Cipondoh, kita nggak milih sebagai Muslim, kita nggak milih sebagai orang miskin, kita nggak milih sebagai orang kaya, kita nggak milih itu semua. Ada bawaan-bawaan yang nggak kita pilih sejak awal, tapi Allah kasih. Takdir atau bukan? Iya. Jadi begini Pak, cara gampang. Sebelum dunia ini ada, dengan segala peristiwanya, pahit manisnya, bukan cuma kehidupan kita doang, semua dunia ini, semua itu udah selesai di catatan Lauhul Mahfuz. Dunia itu akan terlahir, kemudian akan terjadi, semuanya sudah terekam. Itu ya. Yang terlahir baik itu dengan kehendak kita ataupun di luar kehendak kita, Allah sudah mengetahui itu dan mencatat itu di Lauhul Mahfuz. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah itu tahu yang di darat, yang di laut. Apa yang dikatakan Allah jawab? Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah daun, Bapak tahu daun kecil-kecil itu yang jatuh di bawah pohon, kecuali Allah tahu itu. Sebelum daun itu jatuh, Allah sudah tahu bahwa dia akan jatuh pada waktu sekian di tempat ini dan seterusnya. So, Allah sudah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin, biji-bijian fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin, yang kering yang basah. Allah sudah tahu semua. Illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya sudah tercatat di kitab yang jelas. Kitabnya sebenarnya kitab Lauhul Mahfuz itu yang mencatat segala sesuatu yang kelak akan terjadi di alam semesta ini. Apapun itu, semuanya tidak lepas dari takdir Allah. Itu ya, satu. Kenapa emang harus begitu? Ya karena Allah punya kekuasaan yang mutlak. Bapak kalau mengatakan, oh ini takdir Allah nih, ini bukan. Tahu gak konsekuensinya apa Pak? Kalau Bapak mengatakan ini takdir Allah, ini bukan. Artinya Tuhan Bapak itu kekuasaannya terbatas dong. Gak mutlak, gak universal gitu loh. Dia menguasai A tapi gak menguasai B. Dia menghendaki ini tapi gak menghendaki ini. Berarti kehendaknya gak mutlak dong waktu itu. Sementara Tuhan itu harus punya kehendak, kekuasaan dan pengetahuan yang bersifat mutlak. Jadi gak bisa ada satupun kejadian di alam semesta ini yang boleh kita katakan ini bukan takdir Allah. Semuanya takdir Allah. Baik ataupun buruk. Dikehendaki ataupun tidak. Tapi ingat bahwa kenyataan Allah mentakdirkan tidak menafikan pertanggungjawaban, karena di balik semua yang terjadi ini, terutama yang melibatkan kita nih manusia nih, ada peranan kehendak manusia, ada peranan kemauan untuk berbuat, ada kemauan untuk bertindak. Nah, manakala itu ada, maka Allah nanti akan menghisab. Allah nanti akan menghisab. Orang membunuh, orang mencuri, orang berzina, orang korupsi, orang maling, orang sholat, bersedekah. Bapak sendiri sekarang hadir ke majelis taklim kan bisa milih sebetulnya. Ya bisa tidur di kamar nyaman, di ruangan ber-AC, bisa hadir ke majelis taklim dengan pusing-pusing ngejelasin beginian, ya kan? Semuanya bisa memilih. Itu semua takdir Allah. Jadi yang dikehendaki atau tidak dikehendaki itu takdir Allah. Kemudian pertanyaan kedua tadi. Pertanyaan keduanya tadi apa tadi Pak? Lupa saya tadi. Pertanyaan keduanya apa tadi Pak? Pertanyaan keduanya apa tadi? Mengenai perencanaan. Tadi perencanaan. Oh iya perencanaan ada kalanya sesuai dengan apa yang kita mau, ada kalanya tidak. Ya sama. Dan begini Pak. Fakta bahwa terkadang kita merencanakan sesuatu kemudian tidak terjadi. Itu terjadi kan? Jangan Bapak suka nonton bola kan? Itu ada loh Pak, pemain-pemain yang on goal itu.
gol bunuh diri itu bukan dia yang mau loh. Tapi itu terjadi kan. Itu perbedaan. Banyak hal di dunia ini tidak dikehendaki manusia tapi terjadi. Itu menunjukkan apa Pak? Menunjukkan bahwa di atas kehendak kita ada kehendak lain yang maha mutlak. Itu sebagai bukti bahwa kita itu gak bisa mengendalikan sepenuhnya roda kehidupan ini. Ada kalanya sesuatu itu kita inginkan begini ternyata belok ke kanan. Tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Itu Allah takdirkan dan kita harus meyakini pada saat yang sama bahwa apa yang Allah takdirkan itu baik untuk kita. Hanya saja kadang-kadang seperti yang tadi saya ceritakan itu. Ada kalanya kebaikan itu ditunda rahasianya, penyingkapannya. Kita nggak tahu sekarang, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kemudian, ya salam, alhamdulillahirabbil alamin. Dulu ditakdirkan begini. Coba kalau dulu aku minta Allah mengabulkan sesuai dengan yang aku minta itu. Kayaknya beda deh cerita kehidupan. Kan gitu. Banyak orang mengalami hal semacam itu di dunianya Pak. Dulunya saya pengen A, Allah kasih yang B. Dulunya saya merespon itu dengan rasa sedih. Di kemudian hari setelah Allah singkapkan, ini kemaslahatan untuk kamu. Kenapa dulu aku takdirkan yang begini? Itu hikmah dibalik kalau... Itulah alasan kenapa seperti yang tadi saya katakan Pak. Percaya kepada takdir itu bagian dari kunci kebahagiaan kita menjalani hidup di dunia ini. Kalau orang gak percaya takdir Pak, lihat. Bapak kalau lihat fenomena orang bunuh diri, orang kabur dari rumah, orang mengasingkan diri, memilih hidup di jalanan dan seterusnya. Itu rata-rata orang-orang yang dalam hatinya penuh dengan keluhan. Orang-orang yang stres itu rata-rata orang-orang yang keimanannya kepada takdir itu tipis. Beda apa? Antara orang percaya kepada takdir dengan menghayati takdir itu sendiri. Kita semua tahu Pak ya bahwa Allah itu maha kaya. Allah itu maha pemberi rezeki. Tapi sekian banyak orang beriman di luar sana, tahu Allah maha kaya, Allah maha beri rezeki, masih takut kelaparan. Ada enggak? Ada. Jadi sebagai bukti bahwa apa yang kita yakini itu kadang enggak kita hayati gitu loh. Kita tahu Allah mentakdirkan segala sesuatu. Sebelum sesuatu itu terjadi, kita tahu itu. Tapi ketika terjadi, kadang-kadang kita mengeluh, kadang-kadang kita protes berlebih, mempertanyakan keadilan Tuhan. Lo katanya percaya. Itulah pentingnya kita menghayati pesan-pesan agama Pak. Bukan hanya sekedar mengetahui. Tapi juga menghayati dengan hati kita. Kalau kita percaya Allah sudah mentakdirkan, ya sudah. Berusaha, tetap berusaha. Betul Pak yang tadi dikatakan. Kita itu yang penting berusaha. Biarkanlah Allah yang pada akhirnya memutuskan sesuai dengan kehendaknya. Ada ungkapan yang bagus dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Allah itu mengabulkan permintaan hamba pada saat yang dia mau, bukan pada saat yang kamu mau. Dia mengabulkan sesuai dengan cara yang dia inginkan, bukan seperti apa yang kamu inginkan. Itu Bapak pegang prinsip itu dalam hidup, saya yakin sepenuhnya. Hidup kita akan tenang. Kalau sekarang kita punya harapan, cukup kita berusaha sebisa mungkin mewujudkan harapan itu, perkara itu gak terjadi. Yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang Allah tetapkan selama kita sudah berusaha itu baik untuk kita. Coba itu. Orang beriman kalau punya prinsip semacam itu, dia tidak akan ngoyo dalam hidupnya itu. Tidak akan stres. Tidak akan frustrasi. Karena dia percaya bahwa Tuhan itu mentakdirkan untuk saya sesuatu yang baik untuk saya. Ada hadis, guru saya pernah mengutip hadis begini bunyinya. Min ibadi man la yuslihul ghina fa in afqartu afsadtu. Di antara hamba-hambaku kata Allah, ada hamba-hambaku yang kemaslahatan bagi dirinya itu kekayaan. Fa in afqartuhu afsadtu. Kalau seandainya aku takdirkan dia fakir, aku akan merusak kehidupannya. Jadi Allah itu mentakdirkan fulan kaya karena Allah tahu maslahat bagi dirinya itu kekayaan. Wa min ibadi man la yuslihuhu illal faqr. Fa in agnaituhu afsadtu. Dan di antara hamba-hambaku kata Allah, ada yang kemaslahatan bagi dirinya itu kefakiran. Kalau dibuat kaya itu orang fakir bisa celaka dia. Banyak kan Pak orang yang dulunya fakir, miskin, dikasih kekayaan sama Allah, dulunya masih ke masjid, masih sholat jemaah, masih baca Quran, dikasih kemampuan berbisnis, dikasih keuntungan, punya perusahaan, boro-boro mikirin sholat, boro-boro ngaji Quran. Biasanya bangun subuh itu megang Quran, sekarang megang HP. Gitu kan? Mengurusi perusahaannya, bisnisnya dan lain-lain. Itu ada orang-orang semacam itu.
Makanya kalau kita berharap sama Allah, jangan pernah sekali-kali menanamkan perasaan bahwa yang kita harapkan itu pasti baik, belum tentu. Seringkali kan kita punya keyakinan begitu, pasti baik itu salah Pak. Karena kadang-kadang kalau kita berdoa dengan harapan begitu kita akan kecewa. Manakala Allah mentakdirkan yang berbeda untuk kita. Padahal itu baik. Cuma kita nggak tahu aja. Tapi kalau kita berdoa, berdoalah dengan penuh kesungguhan. Kita percaya bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang baik. Bukan apa yang kita inginkan itu. Dengan cara begitu maka kita sudah menunjukkan kehambaan kita kepada Allah. Dan dalam saat yang sama kita membahagiakan kehidupan kita sendiri. Gak pusing dengan apa yang kita rencanakan. Karena semuanya sudah selesai Pak. Bapak itu minta, permintaan Bapak aja itu takdir Allah loh. Bapak doa kayak gini nih. Bapak doa takdir Allah bukan itu? Itu takdir Allah. Terus suka ada yang bilang katanya doa itu bisa berubah takdir. Dia lupa. Oh, doa sendiri bagian dari takdir. Enggak ada Pak istilah yang mengubah takdir itu. Pengetahuan Allah itu tidak berubah. Yang kadang-kadang yang bisa dikatakan berubah gitu kata para ulama, catatan malaikat. Catatan malaikat itu, fulan nih kalau seandainya hidup biasa-biasa saja, maka rezekinya sekian. Tapi kalau seandainya dia rajin bersilaturahim, kan ada hadisnya. Mansa ay yunasaulahu fi athari aibasatu fi rizqihi wa yunasau fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, diluaskan rezekinya, maka bersilaturahimlah. Fulan ini kalau seandainya rajin bersilaturahim, rezekinya akan bertambah. Tapi kalau misalnya dia nggak berbakti sama orang tua, nggak silaturahim, bahkan memutus tali silaturahim, nggak sholat begini, rezekinya sekian. Bisa berubah, bukan pengetahuan Allahnya. Yang berubah itu adalah catatan malaikatnya. Kalaupun dikatakan ada yang berubah gitu ya. Di pengetahuan Allah itu nggak ada istilah merubah takdir. Kita itu nggak bisa merubah takdir. Wong doa kita ini nih, doa kita, ya Allah jadikanlah aku orang kaya, jadikanlah aku orang yang berilmu. Itu doa kita itu bagian dari takdir. Yang menggerakkan lisan kita untuk mengatakan ya Allah jadikan aku orang kaya, itu Gusti Allah juga. Iya kan? Ya siapa yang menggerakkan lisan kita untuk berdoa kalau bukan Allah? Kadang-kadang kita nggak sadar itu kan? Itulah karena itu kita sebagai orang beragama mestinya bersikap pasrah secara mutlak setelah kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Kita punya harapan, punya impian, kita usahakan. Manakala itu terjadi sesuai dengan apa yang kita mau, kita bersyukur. Kalaupun tidak terjadi, kita tetap bersyukur. Karena apa yang Allah takdirkan itu baik, maslahat untuk kita. Sekarang tidak tersingkap. 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin sebelum kita mati kita baru tahu inilah kebaikan. Gitu ya. Jadi jangan salah. Doa kita itu takdir, usaha kita itu takdir, baik buruknya hidup itu semuanya takdir. Makanya gak usah pusing-pusing mikirin hidup itu. Cukup jalani apa yang kita bisa, apa yang kita bisa lakukan, selebihnya pasrahkan kepada, dan itulah inti kebahagiaan hidup. Kalau orang gak punya kepasrahan itu Pak, itulah kenapa agama kita disebut Islam. Islam itu kan artinya ada makna kepasrahan di sana kan. Jadi kalau muslim kerjaannya protes mulu gitu ya. Gak puas dengan pemberian rezeki. Gak puas dengan ketetapan hidup. Dikit-dikit memprotes. Dikit-dikit mempertanyakan. Bukan muslim namanya. Ya bukan muslim namanya kan gak pasrah. Agama kita itu mengandung makna kepasrahan itu. Gitu ya. Saya kira begitu. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama terkait dengan takdir, yang kedua terkait dengan keimanan. Yang saya tanyakan adalah apakah takdir itu ada yang baik, ada yang takdir buruk Ustadz? Kadang-kadang kan kita mencari hikmah dari apa yang kita alami itu, terutama yang keburukan ya. Kadang-kadang itu tidak langsung bisa menemukan, itu pertama. Karena yang saya tahu, saya pernah mendengar istilah fi khairi Ustaz. Fi khairi. Jadi di setiap kejadian itu ada kebaikan. Cuma kadang-kadang kita tuh kalau mengalami hal yang buruk, untuk mencari hikmah kebaikan itu tidak langsung dapat Ustaz. Itu yang pertama. Kedua, tadi sempat dibahas terkait dengan keimanan. Apabila kita dalam keadaan terancam, kita boleh mengungkapkan kata-kata kufur. Sampai sebatas mana ancaman ini Ustaz? Apakah ancamannya
yang maksimal terkait ancaman nyawa atau ada ancaman lain, kadar ancaman lainnya gitu. Bagaimana dengan misalnya kita mengucapkan selamat hari raya kepada umat non-muslim? Iya. Kan secara akidah, secara tauhid itu kan memang kan bertentangan ya Ustaz ya. Contoh ancamannya kita di satu organisasi atau bekerja satu perusahaan yang mayoritas non-muslim, ownernya non-muslim misalnya. Apabila kita tidak mengucapkan, berarti kita jadi sorotan Ustaz. Sorotan. Dan itu ancamannya mungkin bisa tanda kutip karir kita ya Ustaz ya. Iya. Ya, bagaimana Ustaz? Mohon berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama, apakah ada kategorisasi takdir baik atau takdir buruk? Iya. Tapi Pak, yang harus kita pahami, itu yang kelihatan buruk itu, kalau kita telusuri sampai ke dalam, itu kadang ada kemaslahatannya. Jadi baik secara permukaan, buruk itu secara permukaan sebetulnya. Di permukaannya, lihat Pak, orang sakit itu, Bapak sekarang kalau sakit nih, stroke lah katakan. Itu sesuatu yang tidak menyenangkan kan, katakanlah itu keburukan. Tapi Bapak tahu nggak, kalau nggak ada orang sakit, rumah sakit itu nggak bakal ada loh. Baik kan pada akhirnya penyakit itu. Terus kalau misalnya rumah sakit nggak ada, banyak pengangguran loh Pak di Indonesia itu. Coba aja sekarang kalau rumah sakit se-Indonesia tutup semua. Orang sehat semuanya, yang nganggur lebih banyak. Kadang-kadang kita ngebayangin nih, sekarang misalnya ada orang miskin, mohon maaf ya, dengan dalam agama kita nggak ada pembedaan miskin kaya. Tapi kemiskinan kan kadang menyedihkan tuh. Kemiskinan tuh kadang dianggap sebagai keburukan, keterbatasan harta itu sebagai keburukan bagi sebagian orang. Nggak bisa makan dalam sehari. Tapi Bapak tahu nggak, kalau nggak ada orang miskin, kekayaan tuh nggak ada maknanya loh Pak. Andaikan semua manusia di dunia ini kaya semua, Bapak bisa bayangkan nggak apa dunia ini jadinya itu? Ya nggak seru dunia ini kan? Nggak seru. Adanya sakit itu baik karena kita bisa tahu mahalnya kesehatan, betul? Adanya kemiskinan itu baik pada hakikatnya ya. Saya bilang kepada hakikat itu baik karena kita bisa tahu mana kekayaan. Kekayaan itu jadi maknanya. Jadi orang mau berusaha jadi orang kaya karena dia tahu miskin itu pahit gitu loh. Itu kan keburukan itu. Jadi hal-hal yang dikatakan buruk, jadi sebetulnya gini kata para ulama, gak ada sesuatu dikatakan sebagai buruk secara mutlak tuh gak ada. Kadang-kadang buruk itu relatif loh Pak, ya kan? Bagi sebagian kalangan ini buruk, tapi kalau dilihat-lihat sisi-sisi di sampingnya gitu kan, ya kalau misalnya gak ada ini kita kan gak bisa begini, kan kira-kira begitu. Selalu ada sisi kemaslahatan di balik keburukan itu. Tapi kalau ditanya apakah ada pembagian, makanya kalau guru saya menyebutnya itu bukan khairihi wa syarihi, hulwihi wa murrihi. Kita tuh harus percaya kepada takdir baik dan buruknya gitu kan. Kalau kita nih percaya kepada takdir baik dan buruk. Kalau guru saya itu bukan, pahit dan manisnya. Saking gak mau mengatakan itu buruk gitu ya. Karena pada hakikatnya Pak, yang kadang kita lihat buruk itu, kalau kita cari hikmahnya ada aja itu. Sisi kebaikannya. Itu pahit, iya pahit, tapi gak buruk kok sebetulnya, kira-kira begitu ya. Ya kira-kira begitu. Kemudian soal mengucapkan selamat hari raya kepada orang non muslim. Nah ini saya kira penting. Karena mungkin Bapak banyak punya kolega orang non muslim, orang Kristen gitu ya. Pak, saya selama 9 tahun di Mesir itu sudah terbiasa melihat ulama-ulama Al-Azhar. Itu ulama beneran loh Pak. Mereka itu bukan ulama kaleng-kaleng, semuanya hafal Quran. Jangan tanya hafal Quran lah, hafal Quran itu standar paling awal bagi ulama Al-Azhar itu. Penguasaan agamanya bukan main-main. Itu saya lihat Pak, itu biasa sekali tuh Grand Syekh Al-Azhar itu bersalaman dengan pendeta-pendeta Kristen Koptik di sana. Uhani al-Masihiyyin bi'aidil milad Sayyidil Masih alaihissalam. Kami ucapkan selamat kepada saudara-saudara kita umat Kristiani atas perayaan. Mereka kan Natalnya bukan tanggal 25. Tapi bulan apa gitu, saya nggak tahu tuh. Kalau Kristen Koptik itu ya. Nah, kita harus bedakan begini. Kita harus bedakan antara pengucapan selamat yang sebatas basa-basi dengan pengucapan selamat yang disertai persetujuan bahwa kita mengimani keimanan yang bersangkutan. Itu beda. Nah, ulama-ulama yang membolehkan, emang ada yang bolehkan Pak? Karena begini, karena sebetulnya ucapan selamat itu hanya berdimensi sosial.
Ya kayak basa-basi aja sebetulnya. Sekarang aja Pak orang non-muslim itu kadang udah banyak ucapin assalamualaikum, ya kan? Sama kita. Kadang ucapin alhamdulillah. Kalau misalnya astagfirullah, ya kan? Orang non-muslim itu. Subhanallah, sekarang ada loh orang itu. Kadang-kadang itu sekarang tuh untuk konteks sekarang ya. Kadang-kadang itu ucapan mereka kalau kita lebaran ngucapin selamat lebaran. Kalau misalnya mereka Natalan gak selamat Natal. Kalau hanya sebatas basa-basi, iman kita tetap terjaga. Gak mengakui imannya mereka, gak jadi masalah. Sebagian ulama membolehkan dan saya mendapatkan fatwa resmi dari Darul Ifta Al-Misriyah bahwa tahniat ghairil muslimin fi a'yadihim jaizah. Mengucapkan selamat atas hari raya orang non-muslim selama iman kita terjaga dan tidak ikut-ikutan dengan imannya mereka, itu boleh karena itu hanya berdimensi sosial, tidak berkaitan dengan akidah. Paham ya? Kecuali, tapi kan gak ada yang ngucapin begini nih. Orang muslim ngucapin begini, selamat Natal ya, aku mengimani Yesus sebagai Tuhan loh. Kan gak ada. Orang muslim begitu kan gak ada. Gak ada. Hampir rata-rata itu kalau orang-orang kantoran, selamat Natal ya, selamat lebaran ya. Itu cuma basa-basi doang sebetulnya kan. Itu gak jadi masalah. Karena itu berkaitan dengan dimensi. Selama akidah terjaga, Bapak gak mau ngucapin, ya gak apa-apa juga gitu loh. Gak wajib sebetulnya. Bahkan Pak, kadang-kadang sikap kita yang baik terhadap non-muslim itu kadang-kadang memantik perhatian atau rasa simpati mereka terhadap Islam. Iya kan? Saya pernah kejadian secara pribadi. Ada orang non-muslim. Orangnya hidup di Tiongkok, seorang TKW waktu itu, orang Kristen. Dia suka nanyanya tentang Islam sama saya, suka saya jawab. Kadang-kadang saya menunjukkan sikap lemah lembut kira-kira karena agama kita mengajarkan begitu. Kemudian saya itu kadang-kadang ngucapinnya assalamualaikum. Emang mengatakan, ada ulama mengatakan boleh. Dia ucapkan assalamualaikum selama mereka tidak memerangi kita. Oh, sama orang Israel beda cerita itu, beda cerita. Ini non muslim kita nih di negara tetangga kita yang damai dengan kita. Itu kan hanya basa-basi aja sebetulnya. Gak ada bersangkut pautan dengan akidah. Kadang-kadang saya ucapin assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam. Itu Pak. Ucapan salam saya itu secara tidak sadar membuat dia bertanya-tanya, Pak, kok Bapak mah beda sendiri ya? Katanya kan kalau orang kafir kayak saya kan gak boleh ucapin salam. Ternyata Islam itu begitu ya. Nah, sudut pandang dia tentang Islam yang dulunya itu kadang-kadang negatif, manakala kita tunjukkan sikap positif kadang-kadang berubah loh. Dari hal-hal yang kita anggap sepele itu. Jadi walhasil, Bapak boleh ikut pendapat yang mengharamkan. Yang mengharamkan itu Pak sebetulnya khawatir. Takut-takut kita itu bukan cuma ngucapin selamat doang. Hadir di acara mereka. Masuk ke dalam gereja gitu kan. Pelan-pelan ikut gitu loh. Ada dalam kaidah fikih itu namanya saddud dzara'i. Jadi tindakan preventif. Supaya orang tidak terjatuh ke dalam kerusakan yang lebih dahsyat. Itu boleh diharamkan. Boleh. Kalau memang orang awam yang tidak tahu menahu tentang akidah, kemudian dikhawatirkan kalau ngucapin selamat itu nantinya dia ikut-ikutan gitu loh. Pelan-pelan jadi bagian dari sana. Diharamkan. Ulama yang membolehkan karena melihat itu bagian dari interaksi sosial. Apa dalilnya? Kalau kita itu diperbolehkan berinteraksi sosial secara baik dengan non-muslim. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu enggak melarang orang kita nih, orang-orang muslim kepada kalian 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, kepada orang-orang yang tidak memerangi kita dalam agama. Ini orang-orang non muslim di sekitar kita kan damai sama kita. Enggak memerangi agama kita, enggak memerangi kita. Enggak walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengeluarkan kamu dari tempat tinggal kamu. Mereka kan gak memerangi kita supaya kita keluar dari Indonesia gitu. Kita kan gak dijajah sama mereka. Antabarruhum, berbuat baik sama mereka. Wa tuqsitu ilaihim, berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi hukumnya boleh selama itu tadi. Selama akidah terjaga dan tidak ikut-ikutan, apalagi menggunakan simbol-simbol agama khusus mereka, salib misalnya gitu ya. Itu bagian dari bagian dari perbuatan baik dalam interaksi sosial. Ini bukan hal yang aneh Pak di Mesir, serius. Ulama Azhar itu biasa sekali itu. Bahkan mereka itu datang dengan jubahnya. Bahkan diliput di koran-koran itu. Melihat salaman dengan Bapak Theodorus,
dengan siapa lagi itu yang sekarang itu nama pendeta Kristen Koptiknya itu lupa saya. Itu biasa. Itu biasa. Apalagi Pak di tengah konflik Timur Tengah yang ya seperti Bapak tahu ya. Kadang-kadang kita perlu merekatkan ikatan persaudaraan kemanusiaan dengan orang. Ya tapi kalau orang kayak kita nih, orang kayak saya yang gak punya teman Kristen banyak, yang gak punya tuntutan untuk menguji, ya ngapain gitu loh. Ngapain soal-soal selamat Natal ya. Kalau kita punya tuntutan, kita punya atasan orang Kristen. Ya anggap itu sebagai penghormatan sosial. Gak jadi masalah. Itu Pak ya, bisa dipahami? Bisa dipahami. Gimana Ustadz? Satu lagi deh terakhir. Kalau nggak ada udah kita tutup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin nih Pak Ustadz untuk bertanya nih. Ya. Kaitannya kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir ya yang tertuang di surat Al-Kahfi. Gimana cara kita mengimani untuk qada dan qadar itu, yang dimana kisah tersebut bahwa Nabi Khidir itu tidak menggubris atau tidak melaksanakan syariatnya Nabi Musa ya. Seperti halnya yang 3 perkara itu Ustaz ya. Untuk anak yang dibunuh, untuk rumah yang dibakar ya dan seterusnya. Mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan. Mohon paparan dan penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, kita harus bedakan antara Nabi dengan manusia biasa. Nabi itu mendapatkan wahyu. Wahyu itu artinya perintah dari Allah. Kita manusia biasa nih. Boro-boro dapat wahyu, ilham aja kadang nggak ada, ya kan? Banyak dosa. Nabi itu dapat wahyu dari Allah. Kalau Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Saya mau nanya sekarang, kalau orang biasa mimpi ini, orang biasa kayak kita ya, dalam mimpi datang seorang wali, Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, tetangga kamu itu ahli maksiat. Besok kalau dia keluar dari kamar, kamu siapin golok, sembelih dia ketika itu juga. Seorang wali dalam mimpi. Loh Bapak kalau misalnya kita nggak belajar ilmu agama, kadang-kadang bisa jadi diiyahin loh. Bisa jadi diiyahin kan, seorang wali, saya Abdul Qadir jadi siapa lagi kan? Nggak boleh. Kita bukan nabi. Kita bukan wali aja bukan apalagi nabi. Kita nggak mendapatkan titah langsung dari Allah. Bahkan bukan hal yang mustahil Pak, setan itu menyerupakan diri sebagai wali, itu nggak mustahil. Jadi kalau ada wali datang ke mimpi Bapak, nyuruh kemaksiatan, apalagi ngebunuh orang, itu udah pasti setan. Udah pasti setan. Jangan langsung diterima. Syekh Abdul Qadir Jailani dibilang, kamu kan tiap hari sholat subuh di Masjid Nabawi ini gak pernah ketinggalan selama berpuluh-puluh tahun. Kamu sekarang sudah masuk sebagai wali. Kamu gak usah sholat lagi. Wali bilang kita gak usah sholat lagi. Terus gimana? Orang kalau misalnya gak punya ilmunya bisa jadi diahin loh Pak. Udah tinggal zikir aja saya, gak usah sholat lagi. Gak boleh. Gak boleh, hakikat itu gak boleh bertetangga dengan syariat. Tidak boleh meniadakan syariat. Itu setan yang sedang menyerupakan. Satu-satunya makhluk yang tidak bisa diserupakan oleh setan dalam mimpi itu cuma Nabi kita doang. Karena ada hadisnya itu pun. Man ro'ani fil manam faqad ro'ani haqqan. Barang siapa melihatku dalam mimpi, sesungguhnya maka dia telah melihatku sesungguhnya. Bukan serupaan setan kalau Nabi itu. Li'anna syaiton, kata Nabi, la yatamatsalu bi. Setan itu gak bisa menyerupai diriku. Jadi satu-satunya makhluk yang kalau datang dalam mimpi memerintahkan. Itu pun Pak, kalau seandainya Nabi beneran, Nabi dalam mimpi, andaikan, ini mah andaikan, meskipun gak mungkin. Andaikan Nabi memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Kata para ulama gak boleh dilaksanakan. Cukup kita mengikuti syariat yang ada. Itu cuma pengandaian doang. Gak mungkin juga Nabi memerintahkan kita bertentangan dengan syariat ya kan. Sebagai bukti bahwa mimpi atau ilham yang kita miliki itu nggak boleh bertentangan dengan syariat. Terus Nabi Khidir gimana itu membunuh anak? Nabi Khidir itu nabi beneran, bukan manusia biasa. Allah memerintahkan. Kalau Allah sudah memerintahkan, justru kalau tidak melakukan jadi maksiat itu. Bagi Nabi loh Pak ya. Ini sayangnya orang-orang kayak kita ini kadang-kadang belum memahami karena dalam pandangan sebagian orang ya Nabi itu sama kayak kita gitu loh. Beda. Nih lihat Pak.
Salah satu kritikan orientalis sama Nabi Muhammad itu Bapak tahu nggak? Kenapa Nabi Muhammad itu nikah sama perempuan anak kecil katanya, ya kan? Usia 7 tahun Sayyidah Aisyah itu, ya kan? Gitu, 9 tahun maaf. Ya, dia lupa bahwa Nabi itu menikah karena karena wahyu dari Allah, bukan karena kemauan dirinya. Ya kalau sudah kemauan dari Allah, perintah dari Allah, Nabi nggak bisa menolak. Jadi jangan samakan antara Nabi dengan kita. Aturan yang berlaku sama Nabi itu beda dengan aturan yang berlaku sama kita. Nabi hidup itu menerima wahyu, dia merobohkan rumah. Itu perintah dari Allah. Dan itu ada hikmahnya kan? Anak yang dibunuh itu karena kelak akan durhaka sama orang gitu kan? Ada hikmahnya. Nah, itu pelajaran pentingnya bagi kita nih Pak, bagi kita. Kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam itu pelajaran pentingnya adalah tidak gampang menyalahkan orang yang lebih tahu dari kita. Kadang-kadang Pak, kita menyalahkan orang dengan satu sudut pandang. Setelah kita cek, setelah kita dalami itu, ternyata apa yang dia lakukan itu ada benernya juga. Kadang-kadang begitu tuh hikmahnya. Kemudian kita juga perlu belajar kalau kita berguru. Itu kan Nabi Musa dengan Khidir, guru dengan murid, ya kan? Pasti begitu. Itu para ulama mengatakan itulah adab murid dengan guru. Kalau guru yang beneran guru loh ya Pak. Bukan guru yang sebatas istilahnya cuma mengajar hanya kepentingan. Enggak, guru yang beneran guru mendekatkan kita sama Allah. Kalau terlahir perbuatan yang tidak kita pahami dari guru kita, bersangka baiklah. Jangan gampang memprotes. Karena pengetahuan kita beda dengan pengetahuannya, makom kita beda dengan makomnya, karena itu bersikap rendah hatinya. Suatu ketika datang salah seorang ulama besar namanya Syekh Ahmad Rifai, seorang wali besar. Di Arab itu ada thariqah namanya thariqah Rifaiyah. Ditanya beliau itu, apa pintu paling mudah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawaban beliau apa? At-tawadhu, rendah hati. Jadi kalau kita mau menjadi orang baik, berguru dengan cara yang baik, ada orang yang kita anggap soleh, ilmunya ada, kesolehannya juga kita lihat, kita ingin berguru, bersuluk gitu ya, menjadi murid dan beliau menjadi mursyid, kita harus bersangka baik dan bersikap rendah hati di hadapannya. Guru saya juga sama tuh, dipesan sama gurunya begitu. Jadi ada seorang ulama di Mesir, Syekh Muhammad Hafidh At-Tijani, seorang ulama hadis besar. Guru saya itu belajar ke beliau, datang ke majelisnya, bilang begini sama gurunya, Maulana, Tuan kami, apa kira-kira hal pertama yang harus saya lakukan sebelum saya berguru kepada engkau? Kata beliau itu, apakah harus pakai baju putih? Apakah harus begini? Enggak. Cukup kamu duduk, bersikaplah rendah hati sama guru kamu, dan sekarang jadi ulama besar itu, guru saya itu. Ya, sikap rendah hati supaya tidak gampang kepada seorang wali saja kita begitu. Wali itu kan kadang-kadang menunjukkan hal yang gak kita pahami Pak. Wali yang beneran wali ya kadang-kadang kita berbaik sangka. Berbaik sangka, tidak berburuk sangka. Kepada wali saja kita dituntut begitu, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu ya. Mudah-mudahan ceramah ini bermanfaat, memperkokoh keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini di momen yang penuh dengan keberkahan ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin ya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر عظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير. يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثيرة وأنت عالم به وبصير. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.